Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku merasa bahwa senior atau orang yang lebih terdahulu itu menciptakan hambatan gitu ya, buat yang muda untuk menemukan siapa diri mereka. Dan kuanggap itu sebagai sesuatu yang alamiah gitu ya. Jadi kalau misalnya orang sudah pernah di situ gitu, terus menduduki daerah itu, maka kalau ada orang yang datang baru, dia mengharapkan orang yang datang baru itu membuat dirinya lebih baik. Terlepas dari apakah orang baru itu akan rugi atau rugi sekali, itu urusan dia. Gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi di organisasi-organisasi Islam itu ya. Sepertinya mereka juga ketika sudah organisasi yang besar itu akhirnya timbul semacam apa ya, gua harus yang tetap paling penting di sini gitu, atau kepentingan gua harus dikenang. Jadi meninggalkan legasinya itu adalah gue harus dihormati selama-lamanya gitu. Alhasil mereka melakukan hal-hal yang sifatnya sangat egois, misalnya nepotisme, kolusi memakai barangnya atau jasa sarananya organisasi Islam itu untuk, kayak misalnya kalau masjid ikut bayarin listrik dan pamnya imamnya gitu, atau pengurusnya itu ya. Semacam itu. Kenapa aku anggap itu natural gitu ya, karena sifat manusia yang ingin melakukan sesuatu yang sedikit dan mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar sampai dia sendiri tidak bisa membayangkannya gitu. Karena sifatnya begitu, bahwa ketidakyakinan bahwa Allah Ta'ala itu menghitung dengan benar itu membuat mereka ingin mengambil lebih banyak dari yang pernah mereka sumbangkan. Nah, yang menjadi tanda tanya besar buatku adalah itu sebenarnya sudah terjadi lama, tapi aku tidak pernah dapat apa ya, ini bentuknya kayak gini gitu. Nah, sebenarnya kita boleh bisa kok berpikir di luar yang itu gitu, bahwa ya selayaknya mereka begitu, yang penting kan gue tidak apa ya, terpengaruh oleh itu gitu. Jadi kalaupun mengharapkan misalnya di organisasi itu, walaupun itu namanya organisasi wakaf gitu ya, organisasi sumbangan, tapi ketika berkarir naik, kok seniornya ada yang ingin masukin anaknya, walaupun anaknya kalau orang berkualitas ya harus tahu bahwa sifat organisasinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Wahabi rajanya harus keturunan Saud dan ulama harus ahli Asyah, itu ya memang begitu, itu yang manusiawi gitu. Sementara kalau yang tidak begitu malah sebenarnya tidak manusiawi. Dan semoga yang tidak manusiawi itu lebih menuntut pada kebenaran dibandingkan yang manusiawi. Nah, itu saja gitu ya, karena bahwa kesadarannya berdapatnya lama. Gitu, kesadarannya itu dapatnya lama. Ketika sudah tidak tahu harus mengapa, sadar gitu. Seperti dulu sadar bahwa gua kalau ngerokok itu lebih grantes gitu ya, tidak mudah juga segera bangkit dari masalah gitu. Jadi kalau ada masalah malah ngerokok dan fisiknya tidak segera bisa untuk bangkit. Tapi bahwa keluar dari masalah itu ternyata tidak mudah gitu.
Tapi bahwa dapat kesadarannya saja sudah baik. Karena alhamdulillah dikasih kemampuan untuk sanggup bicara pada dirinya sendiri gitu. Oke, gitu aja, bahwa seperti yang sudah kuyakini lama, senioritas menghalangi gitu. Mereka memang bentuk nilai gitu yang tidak harus ditaati kalau tidak sama dengan kepentingan Islam. Tentunya mereka mengkomunikasinya itu sebagai sangat berkepentingan Islam gitu ya. Ya biarin aja. Oke, dapat pelajarannya kayak gitu. Kalau misalnya senior itu tidak mau ngaku bahwa dirinya dibandingkan orang yang seusianya di tempat lain itu kalah hebat, ya biasa begitulah. Rasa-rasanya itu tidak mengejutkan. Tidak banyak orang yang bisa mengakui dirinya kalah dari si A dan si B. Gitu. Sifat itu aku tidak tahu apa namanya, tapi kalau di kependekaran sih namanya sifat kesatria ya. Gitu. Ya, sekarang muncul di tempat-tempat perkelahian gitu. Kalau di perulamaan kok malah banyak yang mencaci maki, apalagi yang mencaci maki itu tukang bayaran. Jadi secara memang yang mencaci maki itu sepertinya bayaran gitu, kayak dai-dainya Gama Palang itu gitu. Mereka kerjaannya mencari-cari kesalahan agama lain. Sementara agamanya sendiri salahnya luar biasa banyak sekali, di depan mata dia diingkari gitu. Oke, gitu aja. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.